Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisanku dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta hidupnya, maka hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepadaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita memang mengejar yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan diri, kebahagiaan diri, kenyamanan diri, mungkin dengan segala macam barang-barang materi. Tetapi Tuhan mengatakan, waspadalah, itu kata-kata Tuhan. Jika kemudian kita memiliki banyak, maka pertama-tama hal yang paling menjadi ancaman adalah, kata Tuhan pada hari ini, adalah ketamakan, kesombongan, ingat diri. Dan orang yang sombong adalah orang yang merasa diri lebih dari orang lain, orang merasa diri memiliki segalanya, dan kata memiliki itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menggoda dirinya. Maka ketika kemudian seorang anak muda meminta Yesus untuk supaya menjadi hakim untuk membagikan barang harta milik mereka, Yesus mengingatkan jangan sampai kita menjadi tamak, menjadi sombong, dan ingat diri. Karena bahaya dari orang yang memiliki kekayaan, memiliki segala-galanya di dunia ini adalah jatuh pada kesombongan. Maka mari dalam hidup pertama-tama, dalam hidup kita, dalam seluruh perjuangan kita mewaspadai sikap sombong, angkuh, atau dalam bahasa Tuhan, tamak. Nah, para saudara dan saudari yang dikasihi, bagaimana kemudian untuk meruntuhkan kesombongan dalam diri kita? Bagaimana untuk kemudian bisa mengobati bagaimana ketamakan dalam diri kita? Tuhan mengatakan, jangan sampai kita fokus pada kekayaan kita. Jangan sampai setiap malam kita hanya memikirkan dan seluruh perhatian kita memikirkan apa-apa materi-materi duniawi yang kita miliki. Teruslah, kata Tuhan, berpikirlah untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana orang yang kita memiliki, para saudara, yang memiliki segala-galanya untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah dengan cara berbagi. Berbagi apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kita ingat akan orang lain. Kita memiliki kedermaan kepada orang lain. Marilah dalam Tuhan kita masuk dalam sekolah kerendahan hati, untuk tidak jatuh dalam kesombongan, dengan semangat berbagi. Berbagi kepada sesama kita yang menderita. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Agar pertama-tama kita bukan hanya menjadi kaya di dunia ini, tapi kita juga kaya akan hati, kaya di hadapan Tuhan. Mari kita pertama-tama menjauhkan sikap kesombongan dalam diri kita, untuk dengan cara pertama-tama Tuhan mengajak kita untuk berbagi kepada sesama kita. Semoga kita memiliki semangat berbagi,
Dan Tuhan menggerakkan kita untuk tidak hanya memikirkan untuk diri kita sendiri, tetapi memikirkan orang-orang yang di sekitar kita. Rahmat Tuhan membantu kita.